Nah, jadi begitulah kawan-kawan sekalian, ternyata jalan kaki 30-40 menit atau 7.000 atau 7.500 langkah sehari itu sangat bermanfaat. Begitu. Ini kemarin karena browsing tentang ini, ada orang yang bisa mengurung dari 158 kilo badannya tuh, ibu-ibu ya, bisa turun karena dengan disiplin jalan kaki yang asalnya hanya kuat karena berat, 4 putaran, lama-lama jadi 6 putaran, jadi 8 putaran, terus lama-lama senang olahraga turun itu. Begitu dok. Aduh, jadi memang sunnah Nabi itu luar biasa. Tinggal ya seperti tadi, jalan kakinya nambah dosa atau nambah amal. Itu mata ya, harus sangat dijaga, karena kalau tidak dijaga ya jalan kaki, badan bisa jadi sehat tapi penyakit hati bertambah. Juga jalan kaki yang ujub, pamer, itu bisa jadi dosa. Jadi niatnya harus diluruskan, dan cara-cara jalan kakinya juga karena memakan waktu tuh setengah jam, sejam, sehari. Makanya itu bisa digunakan untuk murojaah, mengulang-ulang hafalan, sambil zikrullah, sambil jaga pandangan, sambil tafakur, sambil istighfar, sambil hamdalah, sehingga waktu yang kita gunakan selain badan kita menjadi kuat, iman kita juga menguat. Kurang lebih seperti itu. Ada yang akan ditambahkan dok sebelum dibuka ke yang lain nih teman-teman? Ya betul, tadi sudah ada gambarnya apa yang ungkapkan tadi, betul. Jadi kaki itu adalah penumpu berat badan, atau bahasa ilmiahnya itu weight bearing. Ketika kaki itu kuat, maka bisa menopang seluruh bagian tubuh. Ketika kaki itu digerakkan dengan baik, targetnya betul, ada yang 30 menit, ada yang berdasarkan jam begitu, ada juga berdasarkan langkah. Memang yang diperlukan adalah latihan dan istiqomahnya, begitu. Masya Allah. Tinggal suatu saat ini tentang tangga nih dok nih. Oh siap. Nanti kita cari lagi data-data, karena naik tangga itu baik atau tidak, sampai usia berapa. Waktu di Mesir juga silaturahim ke seorang ulama di lantai 4, karena di sana rumah-rumahnya rata-rata apartemen ya. Waktu di Mesir itu ternyata kebiasaan naik tangga juga itu membantu tentang kekuatan seseorang ya. Baik Pak Faruk, boleh kita buka nih, sudah lama tidak silaturahim dengan jamaah. Jam 2 kurang seperempat. Ada Adeda sudah bergabung nggak? Ya, Adeda. Oh, Adeda sekarang dari sepeda listrik, terus olahraga dengan sepeda statis listrik. Gimana Adeda? Dan sekarang berubah dengan jalan kaki. Mana Om Eka juga, Pak Eka Direktur MKTV itu, beliau sekarang jalan kaki jauh-jauh tiap hari. Dan Masya Allah ternyata menjadi jalan kesembuhan. Mana Adeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adeda tuh adikku ya. Mana dok? Udah lama nggak lihat adik nih. Silakan mic-nya dibuka Adeda. Yayan, sehat Yayan, Budi Pramono, Ndud mana Ndud? Udah lama nih nggak nyapa. Ndud, Yayan, sobat-sobat ya. Masya Allah. Nanti ya usahakan seminggu sekali, seminggu 2 kali bangun jam 1 seperti ini ya. Halo? Ayo, Adeda. Ya. Baik, kalau Adeda belum. Beliau tidak edukasi ya. Baik, terima kasih. Pak Eka, kalau bisa Eka MKTV silakan, beliau jalannya jauh tuh ke kantor, berkilometer-kilometer. Mudah-mudahan bisa bergabung. Ayo silakan pertanyaan dulu dari yang lain. Maaf ya Budi, Yayan udah enggak. Kak, lagi dipanggil Kak di Zoom sekarang Kak. Oh iya, siap Pak.
Oke, ada lagi? Pak Faruk, silahkan. Tinggal dikit waktunya nih. Ya, dipersilakan Bapak Ibu, mic-nya dinyalakan. Yang akan bertanya langsung ke Tuh baca Pak Faruk. ya ini bagi tadi tentang sepeda dan jalan kaki mana yang lebih bagus ya? Sepeda statis. Ya, yang agak kurang bagus itu olahraga di rumah dengan sepeda listrik ya. Karena itu yang membesar hanya pergelangan tangan gitu. Karena naik sepeda listrik di rumah mah cicing calik atau ada muter sendiri ya. Mbak menanyakan tuh, Pak Faruk aktif dong baca. Ya, Pak. Bagaimana jika selesai jalan kaki pagi dilanjut sarapan bubur atau kupat tahu? Apakah supaya juga harus dijaga? Dokter Asep gimana? Ya, jadi masukan energi dan keluaran energi sebetulnya tidak masalah karena Dokter Asep, Pak. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika masukan energi itu lebih banyak daripada energi yang keluar. Jadi menurut saya itu bagus. Kenapa? Ketika olahraga yang diambil kan energi cadangan, energi reserve yang kita punya, gitu ya. Kemudian ketika misalnya aktivitas kita butuh energi, kita makan lagi, kita bisa jadi pengganti cadangan itu. Itu lebih bagus daripada kita tidak pernah menggunakan cadangan itu, Kak. Jadi jangan khawatir. Olahraganya misalnya habis 300 kalori, tapi makannya misalnya 400, nggak apa-apa. Daripada 400 itu disimpan dan tidak pernah bergerak, begitu, Kak. Ya, siap. Lanjut. Terima kasih, Dok. Berikutnya ini ada yang ngacung Ibu Yeti, silakan. Dokter Asep, Pak. Ya, makasih Kang Faruk. Tadi pertanyaan saya tidak terbaca detail ya. Pertanyaan saya, ini kami lansia di rumah ini. Kadang-kadang kalau mau jalan itu, sekarang ini kan sedang musim hujan ya. Jadi kita banyak memanfaatkannya dengan pakai sepeda statis, tapi bukan pakai listrik. Jadi di ontel biasa gitu, Dok. Nah, jadi kata suami saya lebih baik sepeda statis gitu. Sebetulnya mana sih, Dok, yang lebih baik, sepeda statis atau jalan kaki? Ya, baik Bu. Jadi ketika jalan kaki ada yang disebut dengan mekanisme weight bearing. Jadi menumpuk seluruh berat badan yang ada pada tubuh kita. Pada sepeda statis, weight bearingnya itu ada di daerah gluteal ataupun di daerah pantat begitu. Pergerakannya itu berbeda, sehingga yang tergerak itu adalah otot-otot hamstring, otot-otot dari gastrocnemius namanya. Jadi otot kaki sama otot paha kalau pada sepeda statis. Kalau pada jalan kaki, maka yang bergerak hampir semua otot. Yang kedua adalah ketika kita sepeda statis, maka udara yang ada di sekitar kita itu relatif tidak berubah, relatif tetap begitu. Sehingga suasana aerobiknya itu akan berbeda. Yang ketiga, aspek psikis tadi. Ketika kita berjalan, melihat tanaman, melihat kebun, kemudian melihat pertokoan, itu akan berbeda. Itu mungkin Bu. Jadi menurut saya kalau bisa sih lebih baik untuk jalan ke luar. Kalau tidak ada trip yang lebih bagus. Terima kasih Bu. Ya, dan silaturahim, ketemu tetangga, ketemu orang, Masya Allah. Terutama nih jalan kaki ke masjid, subuh, udara segar, ya. Ya di sini agak jauh, gelap lagi, ya, maka sepi, ya. Masya Allah. Tetapi dengan udara segar, apalagi kalau sudah turun salju itu katanya udaranya bersih sekali. Makanya menghirup nafas sambil jalan kaki, terutama subuh lah, bagus mungkin ya itu, Dok, ya. Pulang pergi subuh tuh yang rumahnya jauh dari masjid tuh semangat. Gimana kalau yang deket, ya muter dulu lah supaya ditambah langkahnya, jangan dilambat-lambat. Ya, aduh, Adeda, alhamdulillah, apa kabar adikku? Maaf, tadi sedang berjalan kaki ke toilet. Aduh, dihitung langkahnya ya. Kumaha Adeda, pengalaman sekarang sesudah bercovid sudah berapa bulan nih selesai covidnya? Januari, Februari, Maret, 2 bulan lebih. Dan yang paling terasa ini karena di rumah sakit berbaring,
pakai infusan, pakai oksigen, pakai selang, jadi tidak bisa jalan kaki jauh. Ya susah bawa oksigen ya. Bawa oksigen, ya kembali kemarin juga waktu dikirim tabung gas juga, jadi seperti tukang las. Jadi seperti tukang kelas ya. Kemana-mana digendong gitu ada. Dan sekarang juga kemarin dicoba agak jauh jalan. Memang harus terapi terus, Dokter Asep ya. Jadi si ototnya mengecil, mengkerut. Ya betul, Jadi fisioterapi dengan gerakan itu jauh lebih bagus, Sampai belajar lagi jalan, kemarin tuh. Belajar jalan gimana maksudnya? Diukur waktunya, diukur saturasinya, diukur detak jantungnya. Gimana apa yang Adeda rasakan nih mengembalikan kemampuan sesudah kena COVID dan berdampak perlemahan jalan kaki ini, apa yang terasa Adeda? Kan dulu mah lihat Adeda seperti apa banteng apa tadi? Dulu mah rembo, sekarang rempo,